Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Gimana kabar untuk semuanya? Semua dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Ini ada yang unik ya. Setelah surat ke instruksi dari Ketua PBNU Pusat, yakni Gus Yahya ya. Kenapa ada yang unik? Soalnya isi instruksinya tuh di situ tuh mengatakan bahwa bisa dibilang sih secara resmi ya bahwa PBNU itu mendukung Bani Ba'alawi ya, melihat dari statement-statementnya juga ya dari Gus Yahya. Dan juga ormas PWLS itu ya bukan bagian dari NU. Ini kan cukup aneh ya, kalau kita katakan cukup aneh. Kenapa? Ya seharusnya PWLS itu kan bagian dari NU. Apalagi kalau kita juga lihat pernyataan dari Kiai Imad. Mengadu domba. Dan hari ini yang harus hati-hati ini PWI. Kita sebagai orang NU ini sedang diusahakan untuk bertarung dengan saudara kita sendiri. Bahkan dengan orang tua kita yang harus kita hormati, dengan rumah kita yang selama ini kita cintai, yaitu Nahdlatul Ulama. Ini kita harus hati-hati. Salah kita di dalam mengambil langkah, maka kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkan bangsa kita, terutama bangsa Jawa, ini akan mudah sekali dengan cara mengadu domba. Nahdlatul Ulama yang merdeka baru yang masuk PWILS. Jadi PWILS ini nisbahnya dengan Nahdlatul Ulama, PWILS nisbah dengan Nahdlatul Ulama adalah nisbah umumun wa khususun mutlakun. Setiap PWILS adalah Nahdlatul Ulama, tapi tidak setiap Nahdlatul Ulama adalah PWILS. Nah, di situ kan Kiai Imad katakan bahwa PWLS ini adalah ya bagian dari NU. Ya, tidak bisa terpisahkan dengan NU. Ya pastinya karena PWLS ini adalah ormas pribumi. Ya, maksudnya adalah ormas-ormas yang ya bisa dikatakanlah memperjuangkan melindungi hak-haknya pribumi gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat video pernyataan atau komentar dari Kiai Imad ya terkait surat instruksi itu. Jawaban bijak Kiai Imad saat menanggapi instruksi pengurus besar Nahdlatul Ulama yang multitafsir untuk menjauhi organisasi pejuang Wali Songo dan yang berseberangan dengannya. Keikutsertaan dalam perkumpulan dan organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti PWILS maupun yang berseberangan. Yang berseberangan dengan PWLS siapa? Robita Alawiyah, Maktab Daimi, FPI, Jatmanya Pekalongan. Itu yang bertentangan dengan PWLS. Ini tentunya instruksi oleh PBNU terkait dengan sebelumnya ada beberapa kader-kader NU bahkan di PBNU yang ikut-ikut membela Nasabalawi. Ada Gus Fahrur, Nusron, ada Gus Faiz. Nah sekarang dengan adanya surat PBNU ini tidak boleh lagi ada kader-kader NU baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah dan tingkat kabupaten yang membela Nasabalawi. PBNU ingin menempatkan dirinya sebagai wasit yang adil. Dengan adanya instruksi PBNU ini menegaskan bahwa framing-framing atau sebuah pandangan-pandangan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa PBNU lebih memihak Ba'alawi ini terbantahkan oleh adanya instruksi PBNU ini, bahwa PBNU menempatkan dirinya tidak ikut campur di dalam mendukung atau menolak dari Nasabalawi. Nah, saya tidak tahu nanti langkah-langkah seperti apa konkretnya yang akan dilakukan PBNU untuk menerjemahkan agar tidak terjadi perpecahan itu. Apakah nanti diinstruksikan atau diminta Ba'alawi untuk tidak lagi itu mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi di hadapan masyarakat Indonesia, atau nanti
minta kepada PWLS untuk tidak lagi membahas nasab Balawi. Jadi di satu sisi mungkin nanti PBNU meminta kepada Ba'lawi seluruh Indonesia tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi karena memang tidak terbukti secara ilmu nasab dan tes DNA. Juga nanti diminta untuk perdamaian itu dari PWI juga tidak lagi untuk mempermasalahkan nasab Balawi karena Balawinya sudah tidak lagi mengaku sebagai turun Nabi. Mungkin nanti seperti itu yang saya pandang dari surat PBNU itu. Nah gitu. Jadi jawaban bijak ya dari Kiai Imad. Ya kalaulah PBNU dari kita lihat dari poin isi surat itu mau menjadi wasit yang adil, tentulah di sini dikatakan kader-kader NU jangan ada satupun yang ikut terlibat. Nah kata Kiai Imad, ya janganlah itu kader-kader seperti diantaranya Gus Pahrul, ya ikut memperjuangkan itu, menyuarakan itu suara dari Bani Ba'lawi ya, gitu. Janganlah ikut-ikutan gitu kata Kiai Imad ya, seperti itu kalau memang sesuai dengan instruksi ini ya, gitu mau jadi wasit yang adil seperti itu. Tetapi ya pada kenyataannya kan ada satu pernyataan dari Kiai Imad tuh bahwa petinggi-petinggi atau katakanlah ya petinggi PBNU itu 99% tuh nggak percaya sama nasab Balawi. Ini kita lihat tuh videonya ya. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasab Balawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa Bisa diverifikasi. silahkan nanti ya. 99% petinggi-petinggi pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada Kalau tidak Balawi. percaya silahkan disurvei. Nah, ini tantangan nih. Nah, ya Kiai Imad katakan tuh pas waktu podcast tuh sama Gembul ya. Silakan disurvei bahwa 99 petinggi NU itu tidak percaya sama nasab Balawi seperti itu. Nah, tapi yang mencengangkan ini perkataan baru-baru dari Gus Yahya ya, ketua PBNU ya. Kita lihat. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Udah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan, nggak usah nyari catatan, nggak usah nyari catatan, dan nggak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Mari kita ikut saja. Ini pernyataan yang sungguh luar biasa ya. Bagaimana dengan surat instruksi katanya mau menjadi wasit yang adil, tetapi di situ kita lihat keberpihakan dari ketua PBNU sendiri ya Gus Yahya ke Bani Ba'lawi. Ini sudah jelas-jelas ya. Hanya orang goblok katanya. Kita ikut saja, jangan cari-cari catatan. Intinya taklid buta ya. Tidak mau cari kebenaran. Ini mah cukup mencengangkan juga ya kalau kita lihat pernyataan dari Gus Yahya. Kenapa tuh? Ya, kok bisa? Ya, gitu. Seharusnya kan, ya kalaulah mau jadi penengah ataupun wasit yang adil, tohlah ya, tidak usah juga mengeluarkan pernyataan seperti ini, gitu. Ya, kalau kita lihat kan dari pernyataannya kan sudah jelas-jelas keberpihakannya ke Bani Ba'lawi. Seperti itu. Jadi gimana nih menurut kalian? Makin pusing kan? Ya, yang dimana kita tadinya sebagai masyarakat biasa seharusnya kan ya NU lah mendukung PWLS gitu. Kenapa? Karena PWLS yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Nahdiyin, ya, itu anggota-anggota dari Nahdlatul Ulama gitu.
Dan juga PWLS ini dibentuk gitu sebagai respon ya atas ya keresahan lah terhadap polemik nasabah Alawi ini. Gitu. Aneh sih ya kalau dilihat-lihat. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan ya tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.